Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momoci Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sinonim dan antonim atau persamaan dan lawan kata. Untuk melatih pembendaharaan kata, maka tes ini sangat cocok untuk dijadikan bahan latihan. Di sini kita akan belajar 20 soal sinonim dan 20 soal antonim. Jadi langsung saja kita mulai. Nomor 1 ada kata konjungsi. Nah, kira-kira konjungsi ini bersinonim dengan apa? Apakah mereka, apakah atau, apakah lebih, tebal, atau kasih? Oke, bagi teman-teman silakan di-pause videonya ya untuk menjawab terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya. Jadi, konjungsi ini bisa juga diartikan dengan kata penghubung atau kata hubung. Jadi, boleh kita cek jawaban A hingga E yang merupakan kata hubung itu adalah di pilihan B atau. Ketemu ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Di sini ada kata demaprasi. Kira-kira nih, sinonim dari demaprasi itu apa? Apakah A pengikisan, B tebal, C tusuk, D urutan, E bengkak? Jadi, demaprasi ini bisa dikatakan dia adalah suatu proses pengobatan yang merupakan pengelupasan atau pengikisan kulit. Jadi jika dicek dari pilihan A sampai E, pilihan A lah yang paling tepat, pengikisan. Kemudian soal berikutnya, di sini ada kata relokasi. Kira-kira sinonim dari kata relokasi itu apa? Apakah tetap, pemindahan, lalu, umum, atau zaman? Jadi relokasi itu sama juga artinya dengan pemindahan atau memindahkan suatu objek. Jadi pilihan yang tepat adalah yang B, pemindahan. Kemudian soal berikutnya ada kata ringkih. Nah, kira-kira nih ringkih bersinonim dengan apa? Apakah A rapuh, B kuat, C dalam, D luar, atau E tetap? Jadi, ringkih ini juga bisa diartikan dengan sesuatu yang tidak kokoh atau sesuatu yang tidak kuat, bisa juga lemah, bisa juga rapuh. Nah, di antara sinonim yang tadi disebutkan, manakah yang ada di pilihan jawaban? Kelihatan ya, di sini ada A, yaitu rapuh. Ketemu ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada kata defertilisasi. Kira-kira sinonim dari kata defertilisasi itu apa? Apakah A subur, B tumbuh, C banjir, D tidak subur, atau E tinggi? Jadi defertilisasi ini juga bisa diartikan dengan sesuatu yang tidak subur. Jadi jelas ya, jawabannya adalah D, tidak subur. Kemudian di sini ada kata plastron. Kira-kira plastron ini bersinonim dengan apa? Apakah perang, pedang, jubah, plat besi, atau tombak? Plastron ini juga bisa diartikan dengan suatu plat besi untuk melindungi badan pada zaman dahulu ketika terjadi perang. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang D, plat besi. Kemudian soal selanjutnya, di sini ada kata ultima. Kira-kira ultima bersinonim dengan apa? Apakah awal, akhir, tengah, atas, atau depan? Jadi, ultima itu bisa juga diartikan dengan bagian akhir atau bagian penutup. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang B karena di sini ada kata akhir. Oke. Sekarang nomor 8 ada kata otonomi. Nah, otonomi ini kira-kira bersinonim dengan apa? Apakah kerjasama, apakah mandiri, apakah susah, gotong royong, atau bersama? Nah, otonomi ini
Bisa juga diartikan dengan hak atau wewenang suatu daerah untuk mengurus daerahnya sendiri atau untuk mengurus daerahnya secara mandiri. Jadi otonomi ini bisa juga diartikan dengan sendiri atau mandiri. Jelas ya, jawabannya adalah B, mandiri. Kemudian soal berikutnya, di sini ada kata progresif. Kira-kira nih, progresif ini bersinonim dengan apa? Apakah A, kemunduran, B, rangkak, C, kemajuan, D, sekarang, atau E, etika? Jadi progresif itu juga bisa diartikan suatu perkembangan atau suatu yang mengarah ke depan atau maju atau kemajuan. Bisa ya? Jadi jelas jawaban dari progresif adalah C, kemajuan. Kemudian nomor 10 ada kata aklamasi. Kira-kira sinonim dari kata aklamasi apakah A, setuju, B, pertanyaan, C, jawaban, D, kesimpulan, E, mengapa? Jadi aklamasi ini juga bisa diartikan dengan suatu pernyataan setuju. Jadi jelas ya, dari pilihan A hingga E yang mengatakan setuju itu adalah pilihan A. Soal berikutnya, di sini ada kata konsensus. Kira-kira konsensus ini bersinonim dengan apa? Apakah A, kemunduran, B, perdamaian, C, kesepakatan, D, perjanjian, atau E, pertikaian? Jadi, konsensus ini juga bisa diartikan dengan sebuah kesepakatan bersama atau permufakatan bersama secara besar-besaran. Jadi jelas ya, jawabannya adalah C, kesepakatan. Di sini ada kata gradual. Nah, kira-kira gradual ini bersinonim dengan apa? Apakah setuju, berangsur-angsur, lama, mengendap, atau sejarah? Jadi, gradual ini juga bisa diartikan yaitu sedikit demi sedikit atau sama saja dengan berangsur-angsur. Jadi jelas ya, jawabannya yang berangsur-angsur adalah B. Soal berikutnya, di sini ada kata berpendar. Kira-kira berpendar itu apa dan bersinonim dengan apa? Apakah dia A, bercahaya, B, kegelapan, C, kunang, D, pening, atau E, remang-remang? Jadi, berpendar ini juga memiliki beberapa sinonim ya. Bisa berkelip, bisa berkilau, bisa berbinar, bisa bercahaya, bisa juga berseri, atau juga bisa bersinar. Nah, jelas ya, jawabannya adalah A, bercahaya. Nomor 14 ada kata akad. Nah, kira-kira akad ini bersinonim dengan apa? Apakah A, tolak, B, janji, C, jawaban, D, kesimpulan, E, ingkar. Jadi, akad juga bisa diartikan dengan suatu perjanjian atau sebuah kontrak. Jadi jelas ya, jawabannya adalah B, janji. Kemudian soal berikutnya, di sini ada kata abadiah. Kira-kira sinonim dari abadiah itu apa? Apakah rajin, ibadah, seketika, kekekalan, atau sementara? Jadi, abadiah ini juga bisa diartikan dengan kekekalan. Jelas ya, jawabannya adalah D. Oke, di sini ada kata abai. Kira-kira sinonim dari abai itu apa? Apakah setuju, pertanyaan, terserah, laksanakan, atau acuh? Jadi, abai ini juga bisa diartikan dengan sesuatu yang tidak mempedulikan atau sifat acuh tak acuh. Jelas ya? Berarti sinonim dari abai itu adalah E, acuh. Oke, soal selanjutnya. Di sini ada kata babu. Kira-kira babu ini bersinonim dengan apa? Apakah abadi, pembantu, tuan, penyuruh, atau bos? Jadi babu ini merupakan seseorang yang membantu di sebuah rumah
atau yang menawarkan jasanya kemudian dibayar, atau dengan kata lain seorang pembantu. Jelas ya, jawabannya adalah B, pembantu. Kemudian ada kata badasi. Kira-kira badasi ini bersinonim dengan apa? Apakah berdamai, kesusahan, merana, atau kelompok, atau bagasi? Jadi, badasi ini bisa juga diartikan dengan suatu kegiatan atau melakukan sebuah perdamaian atau berdamai. Jadi jelas ya, berarti jawabannya adalah A, berdamai. Kemudian soal selanjutnya, di sini ada kata zaim. Kira-kira nih, sinonim dari zaim itu apa? Apakah A, budak, B, bawahan, C, pemimpin, D, anggota, atau E, zaman? Jadi, zaim ini kata lain dari seorang pemimpin. Jadi jelas ya, jawabannya adalah C, pemimpin. Kemudian ada kata zakiyah. Kira-kira nih, zakiyah bersinonim dengan apa? Apakah nilai, suci, kotor, aroma, atau bisikan? Jadi, zakiyah itu juga bisa diartikan dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih, atau sesuatu yang tidak kotor. Jika dilihat dari pilihan A hingga E, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, suci. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 20 soal antonim atau lawan kata. Di sini ada kata ambil. Maka antonim dari ambil atau lawan kata dari ambil berarti apa? Apakah simpan, buang, marah, letak, atau imbau? Jadi, jika ada sesuatu yang diambil, maka ada sesuatu yang dibuang. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang B, buang. Nah, nomor 2 ada kata susah. Kira-kira nih, antonim susah itu apa? Kita cek ya, rumit. Di sini ada kata rumit. Rumit dengan susah adalah sama, sulit dengan susah adalah sama. Gampang. Nah, ini ya, kita simpan dulu. Sukar juga kurang tepat, utuh kurang tepat. Berarti antonim dari susah ya adalah C, gampang. Kemudian soal berikutnya, di sini ada kata ambigu. Nah, kira-kira ambigu ini berantonim dengan apa? Apakah simpan, banyak, kabur, pusing, atau pasti? Jadi, ambigu ini sendiri artinya adalah bisa diartikan dengan keraguan atau ketidakjelasan atau abu-abu atau ketidaktepatan, bahkan ketidakpastian. Jadi jelas ya, jika dilihat dari jawabannya A, simpan kurang tepat, B, banyak kurang tepat, B, C, kabur kurang tepat, D, pusing kurang tepat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E, pasti. Kemudian di sini ada selatan. Nah, jelas ya, antonim dari selatan itu adalah utara. Oke, soal selanjutnya. Di sini ada kata barat. Kira-kira nih, antonim dari barat apa? Apakah barat daya, timur, selatan, utara, atau tenggara? Nah, jika soal sebelumnya itu ada selatan berantonim dengan utara, maka ada barat berantonim dengan, ya benar sekali, timur. Kemudian di sini ada horizontal. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, yang manakah antonim dari horizontal? Vertikal, datar, garis, sejajar, atau horizon? Jelas ya, jawabannya adalah vertikal. Ada garis horizontal dan ada garis vertikal. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada kata baik. Nah, jadi kira-kira antonim baik itu apa? Apakah A, bijak, B, preman, C, jahat, D, pemurah, E, nakal? Bijak ini kurang tepat, meskipun mereka sama-sama sifat yang positif, namun ini bukan antonim dari baik. Preman juga bukan. Jahat, nah ini jahat nih, kita simpan dulu ya jawabannya, terus kita cek lagi. D, pemurah, E, nakal. Sudah jelas salah ya.
Nah, berarti jawaban yang tepat adalah C, jahat. Kemudian di sini ada kata luas. Nah, kira-kira nih luas berantonim dengan apa? Apakah tinggi, panjang, besar, sempit, atau lebar? Jika ada tempat yang luas, maka ada juga tempat yang sempit. Luas dan sempit itu adalah antonim. Berarti jelas ya, jawabannya adalah D, sempit. Soal berikutnya, di sini ada kata takut. Nah, kira-kira nih antonim dari takut itu apa? Apakah A, segan, B, menderita, C, ngeri, D, gelap, E, berani? Jelas ya, antonim dari takut itu adalah berani. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Kemudian di sini ada kata dungu. Nah, dungu ini juga artinya adalah bodoh, lemot atau kurang tanggap atau tumpul otaknya. Jadi jika ada dungu berarti ada pintar. Kita simpan dulu jawabannya, kita cek. Bodoh itu sama dengan dungu, lemot juga sama dengan dungu, tumpul juga kurang tepat ya, utuh juga kurang tepat. Berarti jawaban dari antonim dari dungu adalah pintar. A. Kemudian soal berikutnya di sini ada kata bebal. Nah, kira-kira nih antonim dari bebal itu apa? Jadi, bebal sendiri itu artinya adalah susah mengerti, sukar menanggapi, lemot atau dungu. Hampir sama dengan soal sebelumnya yaitu dungu. Jadi, bebal ini berantonim dengan apa? Biasa kurang tepat, nakal juga kurang tepat. Dungu merupakan sinonimnya dan cerdas merupakan lawan katanya. Bodoh juga merupakan sinonimnya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D, cerdas. Di sini ada kata semangat. Kira-kira antonim dari semangat apa? Apakah ambisi, lesu, ceria, sempurna, hebat? Jelas ya, antonim dari semangat itu adalah B, lesu. Ambisi ini termasuk dengan semangat, ini adalah sinonimnya. Terus ceria juga bisa jadi sinonim semangat, sempurna kurang tepat, hebat juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah B, lesu. Soal berikutnya, di sini ada kata pasif. Nah, pasif ini apa? Apakah antonimnya tidak biasa, diam, lamban, aktif, atau lambat? Jadi, pasif ini juga bisa diartikan dengan keadaan yang pasrah, menerima begitu saja atau tidak aktif. Jadi, jelas ya, antonim dari pasif itu berarti aktif. Oke, sekarang nomor 14 ada kata reaktif. Kira-kira nih, antonim reaktif itu apa? Apakah produktif, malas, proaktif, lemot, atau timbul? Jadi jelas ya, jika ada reaktif maka ada yang proaktif. Jadi jawabannya adalah C, proaktif. Soal berikutnya, di sini ada kata optimis. Nah, kira-kira antonim dari kata optimis itu apakah? Berharap, pesimis, percaya diri, bangga, atau berusaha. Jadi, optimis ini juga memiliki arti adalah berpegang teguh dengan harapan yang baik atau percaya diri. Nah, jika dilihat dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, maka yang bertolak belakang dengan optimis itu adalah pesimis. Oke, pesimis ini adalah perasaan yang tidak percaya diri, bertolak belakang dengan optimis. Oke, sekarang kita pindah ke soal berikutnya. Di sini ada kata minder. Kira-kira nih, minder itu berantonim dengan apa? Apakah A, menghindar, B, tunduk, C, percaya diri, D, malu, atau E, tidak percaya diri? Nah, jika kita cek pilihan jawabannya, menghindar itu kurang tepat, tunduk itu kurang tepat, percaya diri. Nah, ini bisa jadi jawabannya, tapi kita cek D dan E. Malu. Malu ini juga bisa menjadi
sinonim dari minder. Jadi kurang tepat ya. Kemudian tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri merupakan sinonim dari minder. Berarti antonim dari minder adalah percaya diri. Kemudian soal berikutnya, nomor 17 ada kata kaku. Kira-kira kaku ini berantonim dengan apa? Apakah simpan, alot, janggal, keras, atau fleksibel? Jadi, di antara pilihan A, B, C, D, E jelas ya, jika ada sesuatu yang kaku, maka ada sesuatu yang fleksibel. Jadi, jawabannya adalah E, fleksibel. Kemudian di sini ada kata rahasia. Kira-kira antonim dari rahasia itu apa? Apakah A, umum, B, bisikan, C, peristiwa, D, penting, atau E, kolosal? Nah, kita cek satu-satu nih jawabannya. Umum. Bisa jadi ya, kita simpan dulu umumnya, kemudian bisikan kurang tepat, peristiwa kurang tepat, penting juga kurang tepat, kolosal juga kurang tepat. Berarti jawaban yang benar adalah A, umum. Rahasia berantonim dengan umum. Kemudian soal selanjutnya. Di sini ada kata pembangkang. Nah, kira-kira antonim pembangkang itu apa? Apakah nakal, penurut, melawan, kuasa, atau hebat? Jadi, pembangkang itu adalah yang tidak menuruti perintah. Jadi, jika kita cek jawabannya satu-satu, jadi A, nakal ini bisa menjadi sinonim dari pembangkang. Terus penurut bisa jadi adalah jawabannya, namun kita cek jawaban lainnya. Di sini ada melawan. Melawan juga bisa jadi kawan dari pembangkang, kuasa kurang tepat, hebat juga kurang tepat. Berarti antonim dari pembangkang itu adalah penurut. Kemudian soal berikutnya, di sini ada kata bohong. Kira-kira antonim dari bohong itu apakah A, sifat, B, belaka, C, jujur, D, sukar, E, palsu. Jadi jelas ya, jika ada orang yang suka bohong, maka ada juga orang yang jujur. Oke? Jadi 20 soal antonim dan 20 soal sinonim kali ini telah kita pelajari bersama. Sehingga video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Silahkan akses video lainnya untuk berlatih kemampuan lainnya. Jika video ini membantu teman-teman semua, maka silahkan dukung channel Momochi Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang juga sekiranya membutuhkan pembelajaran ini. Oke, sekian dari video ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya.